Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mutafarridi bikamaliz zati was sifat, bi kamalihi am musyabahatil makhluqat, al-ali biqadrihi wa qahrihi wa zatihi fawqa jami'il maqnunat, ahata ilman bijami'il kainat, ahmaduhu subhanahu hamdan yamla'al arda was samawat, wa ashkuruhu ala sawabiqi ni'amihil mutawatirat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatam mubarra'atan minasyirki wat tawahhumat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat wal hadi ila turqil khairat wal muhazziru min turuqid dalalati wal halakat. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadaili wal karamat. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala biimtisalil ma'murat wajtinabil munhiyat wa ashkuruhu ala ma ataakum minan ni'amil mutanawwi'at. Wa'lamu anna Allah ta'ala qad farada 'alaikum minaz zakawat fa inna fiha fawaida katsirah, minha inna zakata tub'idun nasa minal musibati wa tuqarribuhum ila sa'adat wa tu'inul fuqara'a minal masyaqqat fa innaha ruknun min arkanil islami ba'da salawat. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa aqimus salata wa atuz zakata warqa'u ma'ar raqi'in. Wa qala aidan, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna tamama islamikum an tu'addu zakata amwalikum. Hadirin jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini guna menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu mendirikan 2 rakaat salat Jumat dan mendengarkan 2 khutbah. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan gelap gulita kepada jalan terang benderang, yaitu dinul Islam. Dan marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya
dan menjauhi semua larangannya. Bahkan ketakwaan harus kita tingkatkan sehingga kita ini benar-benar tergolong sebagai muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa yang telah diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya semulia-mulia manusia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menganugerahkan kepada kita sekalian berbagai kenikmatan. Salah satu di antaranya adalah kita selalu diberi rezeki yang tak putus-putusnya. Rizki itu kita peroleh melalui berbagai usaha, baik melalui bidang pertanian, perdagangan, bidang jasa dan atau lainnya. Oleh sebab itu, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita, seperti mengeluarkan zakat dari harta kekayaan yang kita peroleh. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan zakat kepada kita atau harta, benda atau kekayaan yang kita miliki. Adapun harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah: pertama, binatang ternak yang meliputi 3 jenis ternak, yaitu onta, lembu dan kambing. Yang kedua, mata uang yang meliputi 2 jenis mata uang, yaitu emas dan perak. Yang ketiga, hasil bumi yang meliputi semua jenis makanan pokok yang bisa disimpan lama. Yang keempat, buah-buahan yang meliputi 2 jenis buah-buahan, yaitu buah kurma dan buah anggur. Yang kelima, harta benda perdagangan yang meliputi semua jenis perdagangan. Bila mana kita sebagai orang Islam memiliki harta kekayaan seperti di atas dan sudah memenuhi syarat-syaratnya mengeluarkan zakat, maka wajiblah kita memberikan zakatnya kepada orang yang berhak menerima zakatnya. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat di atas, maka setiap orang Islam yang telah berkewajiban mengeluarkan zakat atau harta yang dimiliki, wajiblah ia mengeluarkannya. Jika kewajiban itu diingkari, niscaya Allah mengancam dengan neraka jahanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Mani'uz zakati yaumil qiyamati finnar." Orang yang menahan zakat itu pada hari kiamat ada di dalam neraka. Hadis riwayat Imam Tabrani. Allah Subhanahu wa taala, Allah juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan hartanya yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa
kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikeluarkan kelak, akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita mengeluarkan zakat itu karena di dalam zakat terkandung faedah yang banyak sekali. Yang sudah pasti adalah untuk menutup jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, agar jangan sampai terjadi rasa keirian dari si miskin, di mana hal ini bisa menimbulkan kedengkian, hasud dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Maka sudah sewajarnya kalau si kaya mau menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada fakir miskin. Dengan demikian si miskin bisa tertolong dari kesempitan yang menimpanya. Di samping itu masih ada beberapa faedah lainnya, misalnya 1. Menjauhkan manusia dari berbagai musibah atau bencana, terutama pada harta kekayaan itu sendiri. Orang mengira bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkurang, padahal tidak demikian kenyataannya. Karena harta yang dizakatkan itu justru akan semakin bertambah dan mengandung berkah. Sebaliknya, harta yang tidak dizakati padahal sudah berkewajiban dikeluarkan zakatnya, niscaya akan semakin susut dan bahkan rusak sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma talifa malum fi barrin wala bahrin illa bi khabsiz zakah." Tidak rusak harta kekayaan di darat dan di lautan kecuali jika ditahan zakatnya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Yang kedua, mendekatkan manusia mencapai kebahagiaan. Orang yang taat mengeluarkan zakat sudah barang tentu ia termasuk orang yang dihormati di kalangan masyarakat dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya tidak terpencil, disenangi oleh masyarakat karena dikenal sebagai orang dermawan dan punya tenggang rasa terhadap sesama manusia yang membutuhkan bantuannya. Meskipun hal itu bukan tujuan kita mengeluarkan zakat, namun penilaian masyarakat kita tidak dapat menolak dan mengingkarinya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah terang bahwa kita sekalian ini selalu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Akan tetapi apa mungkin Allah memberi pahala, apalagi sampai berlipat ganda, tanpa adanya ketaatan kita kepadanya? Oleh sebab itu, di dalam masalah zakat ini, di mana biasanya kita menyepelekannya atau selalu menunda-nunda dengan berbagai alasan, maka mulai sekarang marilah kita
perhatikan dengan sungguh-sungguh kewajiban ini. Apalagi zakat adalah termasuk rukun Islam yang keempat setelah kewajiban solat 5 waktu dan puasa bulan Ramadan. Marilah kita tunaikan zakat itu bila mana kita telah berkewajiban mengeluarkannya. Kita keluarkan dengan hati yang ikhlas serta dengan maksud untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya yang demikian ini akan menyebabkan harta kita bertambah berkah dan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita, meredai apa yang kita kerjakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alana wa iyyakum minasyakirin wa adkhalana wa iyyakum minas sabirin wa hasyarana wa iyyakum fi jannatin na'im wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mu'minina wa maulana Muhammad. Waj'alna min ihyani ummati wa min ahli syafaati bi rahmatika ya arhamar Alhamdulillah syukran ala ma an'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kama amara wa alzam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan man amana bihi wa aslam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi ma adha'a dahrun ولا أظلم وعلى محلهم يوم الشفاعة وأكرم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولازموا الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا لقدر نبيه وتعظيما فقد قال الله سبحانه وتعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأول وعلى آله وصحبه ومن والاه وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين.
أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.